guys, selamat pagi teman-teman JGC semuanya. Mari saat ini teman-teman, kita akan beribadah kepada Tuhan dalam doa dan perenungan firman Tuhan. Saya berharap semua teman-teman mempersiapkan diri, bisa mengambil waktu sebentar saja untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, saya akan menyampaikan pesan firman Tuhan untuk teman-teman. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, bersyukur berterima kasih sampai saat ini Tuhan masih memelihara kami. Sekalipun di tengah-tengah pandemi, tapi Tuhan masih menolong melindungi kami. Tuhan telah menjauhkan kami dari segala mara bahaya, dan Tuhan telah memberkati hidup kami. Kami melewati berbagai macam hal dan momen-momen selama ini, tapi kami bersyukur kami di dalam lindungan Tuhan. Kami sampai saat ini tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih Bapa di surga, pada hari Pentakosta ini juga Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur Allah Roh Kudus turun atas kami sebagai jaminan atas keselamatan kami. Dia sebagai penghibur kami, Dia sebagai penolong kami, Dia sebagai kekuatan bagi kami. Dia akan memimpin kami ke dalam jalan kebenaran. Terima kasih Bapa di surga, berbicara kepada kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tidak terasa teman-teman, kurang lebih 3 bulan pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Beberapa himbauan dari pemerintah untuk kita taati, baik social distancing, physical distancing, dan juga PSBB, dan bahkan sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya new normal. Apakah itu new normal teman-teman? Nah, kita akan melihat. New normal adalah kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Dalam hal ini masyarakat akan kembali menikmati kebebasannya dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi dengan gaya hidup yang baru. Misalnya apa teman-teman? Membiasakan hidup sehat, cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker akan menjadi gaya hidup yang baru. Masyarakat harus belajar mendisiplin diri untuk hidup sehat. Seperti itulah kira-kira secara singkat arti daripada new normal. New normal berarti bahwa ada suatu hidup yang akan tetap kita jalani secara normal, tapi dengan aturan-aturan yang baru. Nah, demikian juga teman-teman dalam kehidupan kita. Kehidupan lama dan kehidupan yang baru. Teman-teman, semua orang memiliki hidup. Ya. Tetapi apakah semua orang itu memiliki hidup yang baru? Belum tentu. Hidup yang baru hanya dimiliki oleh mereka yang percaya kepada Kristus. Hanya Roh Kudus yang bisa melahirbarukan kita. Maka pada hari Pentakosta ini teman-teman, saya ingin menyampaikan kepada kita satu hal penting tentang kelahiran baru. Yang hidup baru. Jadi kita sudah meninggalkan hidup yang lama dan masuk di dalam hidup yang baru. Sama seperti hidup dalam masa nanti new normal ini, kita tetap melakukan segala aktivitas kita dengan cara-cara yang baru, tidak seperti yang lama. Dalam kehidupan sebagai orang Kristen, sebelum kita percaya Yesus, sebelum kita bertobat, kita tetap menjalani segala aktivitas kita, segala kegiatan-kegiatan kita. Namun setelah menjadi manusia baru, kita tetap melakukan kegiatan kita, tetapi dengan cara, dengan perspektif, dengan sudut pandang yang berbeda, yang baru, menurut kehendak Tuhan, menurut Alkitab. Teman-teman, sebagai orang percaya kepada Kristus, kita bukan hanya sekedar menghadapi yang namanya new normal, tetapi bahkan kita ini sudah memiliki yang namanya new life, artinya hidup baru di dalam Kristus. Kita membacakan di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 17 teman-teman, dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah
datang. Jadi teman-teman, gaya hidup baru seseorang berubah ketika ia menerima Kristus. Hidup dalam kebenaran dan bukan dalam dosa. Sebagai ciptaan baru dalam Kristus, maka ia menjalani hidup benar, hidup kudus dan bermoral dalam kesehariannya, dan dia menjadi orang yang bijak. Kalau dulu kita hidup di dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam kebenaran. Kalau dulu kita hidup dalam ketidakjujuran, sekarang kita hidup dalam kejujuran. Kalau dulu kita hidup bohong, sekarang kita harus menjadi orang yang mengakui kebenaran dan kejujuran. Kalau dulu kita sukanya berkata-kata kotor, sekarang kita harus hidup di dalam kata-kata yang membangun, kata-kata yang bisa memotivasi dan menasehati banyak orang. Seperti kita melihat teman-teman di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-9. Dikatakan, jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Di ayat 12 saya lompat. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ada perubahan, bukan wajahnya yang berubah, tetapi hatinya, karakternya yang berubah. Jadi orang yang ada di dalam Kristus, ya, kalau dulu dia di luar Kristus, wajahnya akan tetap sama, tidak akan pernah berubah. Tetapi kelakuannya, karakternya, sifatnya akan berubah terus-menerus oleh karena dia sudah menjadi milik Kristus. Dia sudah memiliki hidup yang baru. Cara pandangnya sudah berbeda dengan cara pandang hidup yang lama. Nah teman-teman, dalam masa-masa yang sudah kita lewati, bagaimana relasi kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan? Apakah kita selama ini teman-teman tetap menjalani waktu teduh kita tetap berdoa, kita masih membaca firman Tuhan atau tidak? Teman-teman, kita bisa mencari semua khotbah di YouTube. Kita bisa mencari semua renungan, bahan-bahan renungan di Google. Tetapi teman-teman, apakah kita benar-benar rindu untuk membangun relasi dengan Tuhan? Semua sudah tersedia. Apakah kita saat ini, di masa-masa kita tidak bisa beribadah di gereja, di masa-masa semua harus serba online, apakah kita masih tetap menjalin relasi kita dengan Tuhan? Teman-teman, sebagai ciptaan yang baru, dia sudah memiliki sudut pandang yang berbeda sebelum dia menjadi bertobat. Maka saya percaya teman-teman semuanya, apalagi teman-teman YGC, Youth Gracia Community, menjadi orang-orang yang memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Teman-teman, saya percaya bahwa di hari Pentakosta ini, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang menyala-nyala di dalam hati kita, yang terus menegur kita ketika kita berbuat dosa, yang terus memimpin kita dalam jalan kebenaran. Saya berharap semua kita memiliki hidup yang baru. Teman-teman, new normal ini hanya suatu tatanan yang baru, suatu kebiasaan yang baru yang harus kita jalani ke depan. Dan ini penting juga buat teman-teman semuanya. Mari kita teman-teman membangun diri kita dalam menghadapi masa depan yang harus serba canggih. Oleh sebab itu teman-teman, mari semuanya saya ajak supaya kita jangan terus berdiam diri dan hanya terus bermain game, ya. Terus menikmati kehidupan kita yang sia-sia.
Mari kita mempersiapkan teman-teman yang lagi belajar, terus belajar sekarang ini. Bagaimana kita harus menghadapi masa depan teman-teman. Saya percaya bahwa teman-teman semuanya akan terus berjuang menghadapi masa-masa ini. Kiranya Allah Roh Kudus teman-teman yang akan memimpin kita di masa-masa sulit ini. Tuhan memimpin teman-teman semuanya dalam berbagai macam apapun yang sedang dihadapi saat ini, tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman. Kiranya Tuhan yang menolong, Roh Kudus yang memimpin teman-teman. Ingat, kamu adalah ciptaan yang baru. Ya. Kamu tidak sama dengan dunia. Ya. Kamu tidak sama dengan cara hidup orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kamu memiliki gaya hidup yang baru seperti yang Tuhan mau. Kita harus benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai landasan dari hidup kita. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semuanya. Saat ini saya ajak teman-teman untuk masuk di dalam doa. Kita berdoa, pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya. Kita berdoa untuk teman-teman yang sudah mau masuk kuliah, yang juga buat teman-teman yang masih sekolah ya secara online. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Buat teman-teman yang sudah bergumul untuk masuk universitas tapi masih terkendala dengan situasi ini, kiranya Tuhan membuka jalan. Buat teman-teman yang juga mau naik kelas, kiranya Tuhan menolong teman-teman semuanya. Mari kita berdoa untuk keluarga juga, kita berdoa untuk pemerintahan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berterima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami, dan bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Engkau telah menolong kami dalam beberapa waktu ini, dan Tuhan telah menjauhkan kami dari COVID-19. Tuhan telah menjaga keluarga kami juga, Tuhan telah memberkati keluarga kami, dan Tuhan telah memimpin mereka, memberikan mereka kesehatan. Dan kami berdoa saat ini untuk para pemerintahan kami dalam menangani pandemi COVID-19 di negara kami. Tuhan memberkati, dan Tuhan menolong juga untuk para tim medis, tim dokter. Tuhan berikan mereka hikmat, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka imunitas yang kuat, dan lebih lagi Bapa di surga, Tuhan yang menjaga mereka dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami berdoa untuk teman-teman saat ini Bapa di surga, untuk teman-teman yang sudah berencana untuk masuk di universitas yang baru, atau naik kelas, atau masuk sekolah yang baru. Tuhan yang menolong mereka, mungkin mereka menghadapi tantangan karena pandemi ini. Kiranya Tuhan yang membukakan jalan bagi mereka, Tuhan yang menunjukkan jalan bagi setiap rencana-rencana masa depan mereka. Bapa di surga, berkati seluruh teman-teman dalam aktivitas mereka yang masih belajar di rumah. Tuhan menolong, Tuhan memimpin mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang juga yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan Engkau yang menolong, Tuhan yang berkati. Bagi mereka yang sedang menata masa depan mereka, yang sudah berjuang untuk memperbaiki hidup mereka, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati. Puji Engkau ya Tuhan, Tuhan Yesus yang berdoa. Shalom teman-teman di sini, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.